Udah. Halo, Halo, selamat selamat pagi. pagi. Ketemu Ketemu lagi lagi dengan dengan saya saya Aan. Aan. Nah, Nah, hari hari ini ini kita kita mau mau bahas bahas tentang tentang mesin mesin Renotec Renotec DTF DTF 60 60 SS SS ya. ya. Bener ya, Bener ya, kok? kok? Betul. Nah, Nah, Halo hari hari Renover, halo Wewmets. ya. ya. Nah, Nah, hari ini hari ini kita kita sama sama Ko Ko Ferry. Ferry. Bisa Bisa diperkenalkan diperkenalkan mungkin mungkin ke ke teman-teman teman-teman yang yang belum belum tahu tahu atau atau ya ya orang orang baru baru sih sih sebenarnya, sebenarnya, atau yang atau yang lama lama tapi tapi lupa lupa gitu. gitu. Baik, halo Renovers, halo Wewmets. Perkenalkan, aku Ferry. Aku dari divisi mesin Rhino. Nah, mungkin hari ini kita ada bincang-bincang ya Mas Aan ya, soal peluang usaha dari DTF 60 SS ini ya. Iya, Iya, benar benar sekali. sekali. Nah, Nah, sebelumnya aku sebelumnya mau aku mau nanya nanya nih, nih, gimana nih gimana nih kabarnya kabarnya kok, kok, Ferry? Alhamdulillah baik. Mas Aan Iya. sendiri gimana? Baik. Baik, Ini ini kita kita Sabtu-Sabtu Sabtu-Sabtu pagi-pagi pagi-pagi tetap tetap semangat ya. semangat ya. Tetap. Sambil Sambil ngopi ngopi kok. kok. Iya, betul. Nah, Nah, jadi jadi pada pada kesempatan kesempatan kali kali ini ini kebetulan kebetulan banget banget kita kita bisa bisa ngobrol ngobrol sama sama tim tim mesin mesin dari dari Renotec. Renotec. Nah, Nah, buat buat teman-teman teman-teman WU WU Match Match atau atau Renovers Renovers itu itu bisa bisa banget banget nanti nanti join join live live ini, ini, terus terus simak simak obrolan obrolan kita, kita, barangkali barangkali punya punya pertanyaan pertanyaan atau atau bingung bingung mau mau memulai memulai bisnis bisnis seperti seperti apa, apa, terus terus nggak nggak tahu tahu mesin mesin DTF DTF itu itu apa apa sih, sih. nah Nah, bisa bisa komen komen atau atau tanya-tanya tanya-tanya nanti nanti di di live live kita kita seperti seperti ini. ini. Gitu ya, Gitu Pak ya, ya? Pak ya? Tuh. Jadi kalau teman-teman mungkin untuk DTF ini kan sebenarnya udah cukup apa ya, udah Familiar. cukup dikenal sama teman-teman printing maupun mungkin di luar printing juga mulai banyak yang tahu ya tentang DTF ini ya Mas Aan ya. Benar. Mungkin Benar. kalau penasaran mau nanya-nanya lebih lanjut bisa di kolom Komentar. ya mungkin ya. Nah, Atau atau kalau kalau misalnya misalnya nggak nggak sempat, sempat, itu itu bisa bisa juga juga masuk masuk ke ke website websitenya Renotec Renotec atau ke atau ke Wujud Wujud Unggul, Unggul, nanti nanti diarahin diarahin ke ke kita kita juga, juga, dan dan kita kita bisa bisa sharing sharing lebih lebih lama lama lagi, lagi, lebih lebih dalam dalam lah, lah, lebih lebih detail detail kayak kayak gitu. gitu. Bisa Bisa kenal kenal lebih lebih dekat dekat dengan dengan Ko Ko Ferry Ferry atau atau dengan dengan aku aku juga. juga. Nah, Nah, jadi jadi hari hari ini ini kita kita mau mau Prim print Time time dengan dengan tema tema produksi produksi banyak banyak tanpa tanpa ribet ribet dengan dengan Renotec Renotec DTF DTF 60 60 sen sen 60 60 senti senti ya, ya, 60 60 SS. SS. 60 60 SS Betul. ini SS apa ini sih, apa kok? sih, kok? Oke, jadi untuk DTF 60 SS ini sebenarnya singkatannya itu super speed. Oh, Oh, super super speed. speed. Jadi kalau udah ngomongin super speed artinya kecepatan super. Wah, Aku Aku mikirnya mikirnya SS SS itu itu serba serba sambel. sambel. aduh, Sukses, Sukses 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 selalu selalu apa apa gitu. gitu. sama restoran ya yang cabangnya Iya. banyak. Oh, Oh, jadi jadi speed speed ya, ya, speednya speednya cepat. cepat. Mm-mm. Betul. Nah, Nah, ini kan ini kan disebutin nih disebutin di nih di tema tema nih, nih, produksi produksi banyak banyak tanpa tanpa ribet ribet dengan dengan DTF DTF yang yang super super speed speed tadi. tadi. Nah, Nah, emang emang sebanyak sebanyak apa apa sih sih apa apa namanya namanya bisa bisa produksi produksi dengan dengan mesin mesin ini ini ribuan, ribuan, ratusan ratusan juta? juta? Wah, ribuan ratusan juta. Wah, itu mungkin profitnya Mas Aan. Profitnya, Profitnya, oh oh iya iya benar. benar. Kalau kalau pieces bajunya ya mungkin mencakup ratusan hingga ribuan per hari bisa. Uh, Karena karena dari customer-customer kita, klien-klien kita juga cerita sih, untuk ribuan pun sanggup Oh, oh, gitu per hari ya. kalau kalau bisa bisa ribuan ribuan ratusan ratusan berarti kan berarti kan mesin ini mesin ini kerja kerja keras keras banget. Nah, banget. Nah, berarti berarti kita kita coba coba bahas bahas dulu dulu nih nih apa apa fitur-fitur fitur-fitur mesinnya. mesinnya. Ini Ini apa apa namanya? namanya? Karena Karena produksi produksi bisa bisa sampai sampai ribuan ribuan dalam dalam sehari sehari bahkan bahkan atau atau ratusan ratusan lah ya lah ya minimal. minimal. Itu Itu dari dari segi segi mesinnya, mesinnya, durability-nya, durability-nya, print print head-nya head-nya itu itu mendukung mendukung nggak nggak sih? sih? Jangan-jangan Jangan-jangan sehari sehari bisa bisa produksi produksi 1000 1000 tapi tapi sebulan sebulan rusak rusak mesinnya. mesinnya. Nah, Nah, itu kayak kayak gimana gimana, kok? kok? Iya, Kan ada yang kayak gitu kok. betul. Namanya user pasti kan ada kayak semacam apa ya, mau tahu lebih jelas lah kayak sebelum kita investasi ke mesin, kira-kira mesinnya durability-nya oke nggak, kecepatannya berapa dan lain sebagainya. Mungkin aku bisa mulai dulu dari deskripsi awalnya ya. Iya. Jadi untuk DTF 60 SS ini adalah singkatannya super speed, dan DTF 60 SS ini adalah
mesin DTF large format Format. yang dibekali dengan 4 head, Mas Aan. Oh, Oh, 4 4 head. head. Wow. 4 head, betul. Dan untuk 4 headnya ini kita menggunakan print head i3200 Wow. gitu. i3200. Nah, untuk si DTF 60SS ini dia mempunyai area cetak itu sekarang kan pet film kan kita ready-nya ada yang 62 ya. Ada yang Dengan 62. 2. Lebar 62 gitu ya. Itu untuk pet film lebar 62 pun di DTF 60SS pun sudah bisa ya. Oke. Udah bisa. Terus juga untuk kecepatannya sendiri itu dalam 1 jam bisa sekitar 20 sampai 25 meter Per Per jam. per jam. Jam. Ini ada pertanyaan kok. Semisal kan yang biasanya itu ada yang 30 cm ya, single head, HP 600. HP 600 bener nggak sih kok? Betul. Apa sih perbedaan antara HP 600 dengan i3200? Oke, baik. Untuk perbedaan antara i3200 dengan XP600 tentunya satu dari segi harga jelas berbeda ya, Mas Aan. Oh, gitu. Nah, untuk i3200 itu memang di DTF 4 head ini kita menggunakan i3200 golongannya A1. oh emang ada golongannya gitu ya? Ada golongannya gitu. Untuk yang i3200 ini memang diperuntukkan untuk yang namanya tinta water base. Oh, water base. Tinta water base gitu. Dan untuk i3200 sendiri untuk resolusi cetaknya sendiri juga sudah high resolution. Di mana untuk speknya sendiri sudah bisa yang namanya 2400 dpi. Tajam banget ya. Udah kayak Jadi foto tuh. tajam hasilnya gitu. Nah, perbedaannya sama XP600 apa? Kalau XP600 kan jelas satu dari segi harga ya. Benar. Jelas berbeda. XP600 ini kita gunakan untuk mesin DTF A3, Mas Aan. Jadi Rhino sendiri tuh kita sebenarnya punya untuk di keluarga DTF ini kita punya beberapa beberapa line up lah ya. Contohnya kayak yang pertama itu yang paling mini itu kita ada DTF A3. Itu dengan print headnya XP600. Nah, dia double head ya. Oh, double Terus head. Okay. Terus naik lagi itu kita ada DTF large format dibekali dengan i3200, dia double head. Nah, dan yang terakhir yang kita mungkin lebih bahas hari ini adalah yang DTF 60SS 4 head. Begitu. Nah, ini kok kita bahas sekarang yang 4 print head nih. Kenapa maksudnya bukan harus sih, kenapa Rhinotech berinisiatif untuk membuat mesin Rhinotech dengan 4 print head? Apakah yang 2 print head ini masih kurang atau seperti apa? Nah, bisa diceritain nggak sih? Sebenarnya Mas Aan bilang masih kurang, mungkin itu salah satu reasonnya juga. Kalau menurut customer ya, gitu. Jadi mungkin ada beberapa alasan kenapa kita launching yang 4 head ini. Kan 4 head ini kan kita juga udah launching itu kurang lebih hampir setahun ya. Jadi unit pertama itu kalau nggak salah di Januari 2022. Sekarang udah mau masuk Desember ya, Mas Aan ya. Iya benar. Ya kan, udah hampir setahun. Dan ternyata untuk reasonnya kenapa 4 head ini juga diminati gitu ya. Satu, tentunya yang pertama adalah jadi kan user-user DTF itu kan ada yang beragam ya. Ada yang pakai DTF A3, sama ada yang pakai DTF large format tapi 2 head. Nah, namanya kita bisnis, pasti kan customer itu kan berusaha untuk grow. Ekspansi gitu ya. Nah, kebanyakan customer itu juga mungkin karena tren DTF ini juga naik, jadinya otomatis orderan mereka juga makin banyak. Nah, gimana caranya dalam 1 hari itu mereka itu bisa memenuhi kuantiti yang banyak gitu. Dimana DTF 2 head large format itu maksudnya untuk memenuhi itu masih kurang. Akhirnya ya mereka berinisiatif untuk upgrade. Berarti. Nah, terus kok lanjut. Nah, ini sekedar sharing pengalaman aja ya. Jadi ini mungkin customer aku di Jakarta.
Jadi dia itu produksi baju gitu ya untuk dioper ke Tanah Abang gitu ya. Mungkin Tanah Abang teman-teman udah tahu ya, itu Iya, pusatnya tahu. grosir baju gitu. Nah, jadi awalnya itu dia awalnya dulu dia sablon manual ya. Terus habis itu dia udah mulai coba untuk digital, tapi pertama kali itu dia cobain yang DTF A3 dulu, Mas An. DTV 3. Wah. Nah, terus seiring seiring juga DTF juga trennya lagi naik, orderannya makin banyak, Heeh. akhirnya dia jadinya upgrade ke DTF 4 head. Nah, alasannya itu adalah gini, Mas An. Jadi kalau dia pakai DTF A3 ya, kalau ngomongin hasil dan lain sebagainya sih dia oke gitu. Cuman masalah speednya aja sih. Jadi Hmm, pada saat dia pakai DTF A3, dia itu harus mesinnya lemburin tenaga kerjanya itu mungkin dari pagi sampai malam. Dan 24 eh, jam ya. nggak nyampe 24 jam, Heeh. mungkin sekitar 12 jam lebih, 12 jam. gitu ya. Nah, semenjak dia pakai DTF 4 head, orang kerjanya itu hanya, maksudnya untuk pemenuhan quantity orderannya itu dari jam 8 sampai jam 5 pun udah selesai gitu loh. Oh, jadi Nah, memangkas waktu jadi kerja ya. betul. Jadi si ownernya itu ada cerita ke aku, Fer, ternyata ternyata dengan saya beli yang Pathead ini ternyata membantu bukan hanya dari segi kecepatan, tapi untuk efisiensi tenaga kerja gitu. Oh, gitu. Jadi biasanya kan kalau namanya kita kerja misalnya 7 jam atau 8 jam sehari, pasti kan kalau lewat dari itu ada lemburan, bener nggak? Benar-benar. Nah, jadinya tuh si ownernya itu jadi bisa memangkas biaya lemburan itu. Oh, benar. Ataupun kalau misalnya tenaga kerjanya atau operatornya dihitungnya per jam misalnya, dia bisa memangkas jam itu gitu. Oh, berarti 4 head ini sebenarnya merupakan jawaban ya dari, karena pasti customer-customer itu kan berkembang ya, dari yang Betul. awalnya takut investasi akhirnya udah memberanikan diri ambil yang kecil dulu. Ternyata oh, kalau kita bicara garment ya, tekstil Hmm. apalagi kaos itu nggak ada matinya karena kita sendiri pakai kan. Kayak nanti bulan depan ganti, lebaran ganti, Imlek Iya, ganti betul. gitu. Kita beli terus kayak gitu. Akhirnya usaha-usaha ini berkembang. Nah, 4 print head ini sebenarnya adalah solusi ya buat buat pebisnis-pebisnis yang memang bisnisnya itu udah berkembang seperti itu. Jadi butuh produksi Oh, lebih banyak, lebih cepat, tapi juga efisien. Bener nggak sih kok? ya, Gitu. setuju, setuju. Jadi Nah, yang tadi aku sampaikan, jadi bukan hanya dari faktor lebih cepat gitu ya, tapi ya faktor-faktor lainnya juga lebih efisien. Contohnya kayak dari tenaga kerja, benar. terus juga listrik yang dikonsumsi sendiri, Mm-mm. ya kan? Maksudnya listrik yang dikonsumsi sendiri itu kan perbedaan antara 2 head dengan 4 head ini 4 kan head. listriknya kan sama ya, Mas Oh Aan. sama Itu ya kan kok. iya, jadi DTF 2 head itu konsumsi listriknya itu di 6.500 watt kurang lebih. Nah, 6 DTF yang 4 head pun sama 6.500 watt. watt. Jadi wattnya sama, tapi output produksinya atau kecepatannya 2 kali lipat, ya kan? Artinya apa? Artinya kita lebih efisien dari segi energi listriknya. Oh. Tuh. Ya kan? Itu juga salah satunya sih reason kenapa mendingan yang 4 head aja gitu. Terus juga durability-nya gimana kok? Dari segi Kalau ketahanan. ngomongin durability, masaan untuk E3200 golongan A1 ini memang diperuntukkan untuk tinta water base Water gitu ya. base. Jadi kalau untuk durability-nya sendiri sih sudah teruji, masaan. Jadi untuk durability-nya sendiri sih kurang lebih itu bertahan 1 tahun, Oh, kurang lebih bertahan lumayan ya. 1 tahun. Itu udah balik modal sih kok. Kalau sehari ngerjain Punya, 500 aja. 500 kaos pakai A3 ya. Itu sebisa banget tuh yang grosir-grosir itu. betul. Jadi durability-nya sih yang pasti sih juga kalau tahan sampai 1 tahun kan otomatis kan namanya kita kerjain orderan nih, misalnya setiap hari 8 jam atau lebih gitu kan ya. Nah,
pastinya ya kalau bertahan 1 tahun, otomatis ya profit yang kita dapatkan itu mungkin ya udah BEP Ih, jadi begitu. kurang apa lagi tuh teman-teman? Di 3.200 4 head 60 cm 6.000 apa 6.500 ya konsumsi tintanya sama dengan yang double 500 head. watt. Ya kalau kita ngomongin soal valuable ya mesin ini valuable banget. Tuh kalau teman-teman misalnya bisnisnya udah saya settle ya kok ya, yang gak usah beli lagi yang Betul. kecil, langsung aja ke yang 4 head biar nggak 2 kali 3 kali beli kan gitu. Nah tapi kalau teman-teman yang masih baru mau mulai, masih ragu-ragu, nah kita juga ada solusinya kayak gitu. Tapi lebih baik lagi langsung aja gitu loh. Jadi nanti mikir mesin yang lain lagi gitu loh, nggak lagi mikir upgrade yang langsung upgrade. Biasanya kan ada customer yang udah settle nih kok, yang modalnya udah banyak tapi ada beli A3 dulu gitu, ujung-ujungnya nanti beli beli lagi, nanti ada yang baru Lagi. beli lagi ya, kan bingung juga. Hmm. Nggak apa-apa sih, tapi ibaratnya kita Renotech itu nyediain berbagai macam solusi, tinggal pilihannya tuh kembali ke teman-teman kayak gitu. Nah itu untuk value-value-nya kok. Terus Betul. untuk kita bahas marketnya kok, bisa diceritain nggak sih market Renotech 4 apa 60 SS dengan 4 print head ini tuh seperti apa sih kok? Kalau di apa namanya di Reno sendiri di daerah di Indonesia lah secara keseluruhan itu seperti Oke. apa? Oke, baik. Jadi untuk marketnya sendiri, DTF 60 SS ini sebenarnya saat ini ya beragam banget gitu. Jadi kebetulan user DTF 60 SS ini ya, Hmm. itu ada salah satu customer kita yang memang cukup dikenal lah gitu. Dan dia itu di setiap kota besar itu dia punya cabang. Oh, oke. Nah, mungkin aku kasih inisialnya aja ya. Ya. Depannya C, belakangnya Hmm. X. Ya, itu Kayaknya udah kejawab sih itu. C sama Tex gitu ya. Nah, kebetulan C sama Tex itu udah bekerja sama dengan kami itu mungkin dari awal pertama kali DTF itu launching ya, Hmm. gitu. Jadi kalau C sama Tex itu kan dia lebih berfokusnya ke custom ya. Custom Jadi benar-benar. jadi mungkin ada user yang datang ke tokonya, bawa gambar, terus dia milih kaos polosnya gitu ya. Nah, setelah itu langsung dicetakin. Kalau yang pebisnis itu mungkin lebih mengarahnya ke custom t-shirt satuan Satuan ya. gitu. Walaupun grosir pun bisa. Contohnya misalnya kayak ada komunitas mobil misalnya. Heeh. Itu kan pasti kan buat baju nggak mungkin cuman satu atau Satu dua, atau pasti dua pasti minimal puluhan lah. puluhan lah. Mungkin bagus-bagus ratusan ya, tapi mungkin minimal puluhan masaan gitu. Dan selama ini dengan mesin DTF 60 SS ini sudah bisa mengcover gitu ya, dari segi hasil maupun kecepatan. Nah, terus juga aku juga punya customer lagi. Kalau ini mungkin lebih ke arah pemain grosir gitu Grosir. ya. Oke. Jadi Menarik. mungkin yang terkenal itu kan kalau di Jakarta itu ada namanya Tanah Abang. Tanah Abang. Benar. Siapa yang nggak Mungkin kenal kalau di Tanah Abang? Surabaya aku nggak tahu di Surabaya ada juga nggak ya kayak Tanah Abang Ada gitu? ada di Ada ya? Kapasan, ada di banyak Kapasan sih. ya. Heeh. Oh, baik. Iya, jadi gini, Tanah Abang itu kan berupa kios-kios ya, masalahnya. Ya, Mungkin di Kapasan mungkin mirip. Mungkin mirip. kalau kita taruh mesin di sana, mungkin space-nya agak sempit gitu ya. Jadi rata-rata tuh pemain-pemain Tanah Abang ini dia produksinya itu di rumahnya gitu ya, atau di tempat lain gitu. Hmm. Tapi mesinnya dia punya sendiri. Setelah itu bajunya jadi disuplai ke Tanah Abang atau Tanah pasar Abang. Tanah Abang Heeh. gitu. Dan rata-rata untuk pemain-pemain Tanah Abang sendiri kita juga udah provide lumayan banyak ke Hmm. pemain-pemain Tanah Abang Iya. gitu. Dan untuk quantity ordernya itu juga mereka sekali produksi bisa ratusan hingga ribuan per Iya hari. sih, karena kan memang apa ya, bukan hanya orang Jawa Barat aja yang ke Tanah Abang, kayaknya se-Indonesia deh ke sana Di gitu. Indonesia Heeh, gitu. Sumatera, Kalimantan pasti bener. banyak yang datang ke Tanah Abang untuk beli misalnya berapa poli, berapa kodi gitu Iya, ya. Lalu bener. bawa balik ke daerahnya, habis itu dijual lagi Heeh. Nah, gitu. berarti kan Hmm, ini apa ya? Sebenarnya gini kok, aku juga kemarin ada customer nih, kita sharing ya di boleh boleh. Surabaya, di pasar Kapasan juga kayak gitu. Nah, aku ngelihat
kaos dengan harga sekitar 35.000, 50.000, beragam ya, macam-macam dari yang murah sampai yang mahal. Cuman memang aku ngelihat dari sisi kualitas gambarnya atau sablonnya, kan dia pakai sablon manual, itu dibanding DTF jauh, sedangkan dia udah bisa jual dengan harga tinggi. Nah, tapi di sisi lain, customer-customer di luar pulau juga kan pasti nyari ya, baju yang murah tapi gambarnya juga lumayan bagus, nggak sablon manual lah ibaratnya seperti itu. Oh, Nah, terus juga yang di Surabaya ini rata-rata ngambilnya ke Jakarta nih, ke Tanah Abang itu tadi. Sebenarnya seperti oke. itu, kayak gitu. Nah, jadi Baik. eh, apa namanya? Sebenarnya kalau kita apa ya, analisis ya, sebenarnya ya reseller ini sebenarnya potensi, kalau dia bisa kalau dia udah punya market, kenapa nggak produksi sendiri, bener nggak sih? Betul. Setuju banget Mas Aan. Jadi yang Mas Aan itu bilang betul karena eh, ada beberapa customer yang jadi gini awal ceritanya. Jadi tuh dia tuh udah punya toko Mm-mm. di Jakarta beberapa, tapi tuh dia fokusnya hanya ke distribusi, Benar gitu benar ya. Artinya kan dia udah punya market nih. Misalnya dalam sehari tuh dia bisa apa ya? Dia bisa jual ratusan hingga ribuan baju gitu. benar. Misalnya dengan tokonya ya, tanpa produksi. Jadi kan kalau tanpa produksi otomatis kan dia mungkin maklon ke pemain yang punya mesin gitu ya atau Benar. pemain sablon manual lalu dia nyetok ke tokonya dia. Ah. Tapi mereka pun juga udah mulai berpikir ke depan, Mm-mm. secara ke depan. Kalau misalnya saya gini terus, misalnya contohnya namanya main baju grosir mungkin untungnya ada yang tipis, ada yang tebel ya. Anggaplah Benar misalnya tipis ya. benar benar. Misalnya satu baju 5 sampai 10 ribu. Nah, sedangkan itu keluarnya ratusan hingga ribuan, ya kan? Nah, mereka sempat berpikir gimana caranya untuk memaksimalkan atau menambah profit atau marginnya. Mm-mm. Nah, akhirnya mereka memberanikan diri ya, atau berinisiatif untuk ya udah deh saya cobain dulu mesin DTF ini satu. Invest lah Dan ya. ternyata pada saat dicobain, pada saat mereka coba jalanin, ternyata apa ya, kayak semacam profitnya tentunya lebih besar gitu, yang Benar. tadinya 10.000 atau 5.000 mungkin naik gitu ya, Heeh. naik 2 sampai 3 kali lipat, itu tergantung dari harga jualnya Harga gitu ya. jualnya. Terus setelah itu juga mereka lebih mudah, jadi kapanpun mereka mau produksi, mereka bisa jalankan dengan mesin yang mereka punya. Lalu juga mereka tentunya bisa menentukan kuantitinya mau berapa banyak. Benar. Bisa buka Gitu. jasa juga ya. Ngebuka jasa juga. Heeh. Itu kalau misalnya mau nambah cuannya lagi. Iya. Jadi sebenarnya apa ya? Ya kita kalau bicara bisnis pasti kan kita bagaimana cara ngembangin bisnis kan. Nggak cuma hanya stuck, Betul. oh ini udah cukup lah kayak gini kayak gitu kan. Dengan invest di Rino DTF ya kita bisa produksi sendiri, buat tren sendiri, kayak itu ngebuka market ke lebih yang lebih luas ya. Nah, jadi Betul. marketnya sebenarnya ya bisa pemain baru, pemain lama, sebenarnya nggak ada ini ya, nggak ada apa ya, kayak nggak ada Iya. penginiannya ya. Cuman lebih direkomendasikan yang memang udah settle ya secara market kayak gitu, biar mesinnya jalan terus kayak gitu dan bisa lebih cepat balik modal. Nah, ngomong-ngomong soal tadi kita udah bahas value mesinnya, terus juga marketnya. Nah, aku mau tanya nih kok, apa sih perbedaan DTF Renotech dengan DTF lain warna Oke, merah? baik. Oke, ini topiknya agak tepi jurang juga ya. Iya, nggak, Eh, perbedaannya Oke, mungkin secara secara apa ya? Ya kita nggak apa ya, nggak bilang mesin lain seperti apa, cuman lebih fokus ke Renotech-nya itu seperti apa. Yang oke membedakan baik. Renotech dari mesin lain lah, dari Oke, tempat lain. biasanya sih kalau untuk perbedaan antara mesin A dan B, biasanya aku selalu komparasinya tuh beberapa faktor sih, Benar. gitu. Apa aja tuh kok? Pertama, pertama itu printhead yang digunakan. Oh, itu penting banget ya kok. Jadi betul. Jadi di luar sana kan ada yang pakai printhead itu 4720. Mm-mm. Bahkan ada loh yang SP600 tapi dipakai buat large format. Ada loh. Wow. Terus ada juga yang i3200 di mana Rino pakai i3200. Nah, 300 benar.
tentunya perbedaan printhead itu akan ngefek ke yang namanya mungkin durability dari Durability. printhead, karena kan setiap printhead kan punya speknya masing-masing dan harganya berbeda gitu ya. Nah, itu mungkin ngefek ke durability, terus mungkin selain itu juga mungkin ngefek juga ke Hasil. hasil ya. Heeh. Hasil itu dalam arti mungkin resolusinya Benar, gitu kan. benar. Terus juga dari nozzle-nya dan lain Mm, sebagainya gitu. Itu kan ngefek ke arah mm, sananya. Jadi pertama itu mungkin perbedaannya dari printhead. Terus kedua itu mungkin perbedaannya dari apa software yang digunakan. Software, oke. Nah, Rino tuh pakai software apa nih, Kak? Kalau untuk Rhino sendiri kita pakai software itu namanya Photoprint. Photoprint, oke. Photoprint. Terus juga untuk mainboardnya sendiri kita Rhino pakai Hoson. Oh, oke. Berarti Gitu. udah Jadi premium semua ya. jadi mungkin di luar sana ada mungkin ada perbedaan mainboard, ada perbedaan software gitu kan. Mm, mm, mm. Nah, walaupun outputnya tetap DTF gitu ya. Nah, Ah, terus selanjutnya mungkin perbedaan body sih, body, warna ya. Itu kan warna. sama lah kayak kita beli Ya, mobil, bener nggak sih? Kayak benar, benar. ada yang warnanya putih, ya Putih, kan? Ada yang warnanya misalnya merah hitam kayak Rhinotech gitu kan. Ada yang warnanya mungkin biru, oranye. biru. Jadi sebenarnya ya mungkin perbedaan bodinya aja sih. Mungkin Nah, kalau perbedaan body lebih ke untuk pembeda aja. mm, Terus mm. sama ini Mas Aan, ngomongnya soal perbedaan eksternalnya ya. Ya. Kalau aku lihat juga ada beberapa vendor yang mungkin curingnya itu beda-beda. Nah, kalau untuk Oh, Raymatic sendiri, kita kan tentunya kan pasangan kita adalah DTF 60 SS. ah, ah, ah. Di untuk kecepatannya sendiri kan cepat banget. Jadi kan kurang lebih 20 sampai 20 meter. Otomatis curing yang kita gunakan itu adalah curing yang mungkin agak sedikit panjang. Oh, lebih panjang ya. Curingnya agak sedikit panjang, Ah, betul. Dan untuk spek dari curing itu atau mesin second powder itu, kita tentunya udah ada fitur vakum. vakum. Jadi pet filmnya itu akan menempel di conveyor itu. Oh, Terus abis itu juga kita juga udah dibekalin dengan kurang lebih sekitar 7 lampu, 7 tujuh. lampu hitam. Jadi makanya DTF 60 SS itu kan printnya cepat, otomatis Ah, pengeringannya juga harus cepat dong, supaya matangnya sempurna, oh gitu gitu. ya. Nah, itu juga salah satu perbedaan curing itulah yang terkadang juga membuat harga di pasaran berbeda gitu. Kan mungkin kalau Mas Aan perhatikan nih, Benar-benar. ada yang kayak curingnya lebih pendek, bener nggak? Benar. Ini kecil juga Ada kadang. Ini dong. nggak pakai curing. Ada yang nggak pakai Curingnya curing, doang. nah, nekat, itu nekat. Nah, jadi yang curing pendek itu terus juga ada yang sistemnya take up. Take up itu jadi kayak Oh, semacam cuma dijepit doang gitu. benar 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 benar. Benar. Ya mungkin dari segi harga tentunya akan lebih low ya, Benar. tentunya ya. Akan Mm-mm. satu lebih pendek, kedua tidak tidak ada yang namanya vacuum conveyor itu. Hmm, Jadi perbedaannya di situ sih Mas. Jadi secara kesimpulannya ya kita kita untuk Rhinotech sendiri untuk mesin DTF 60 SS ini kita memang fokus ke fungsinya, oh, benar fokus ke benar. fungsinya. Jadi kalau mesinnya cepat ya curingnya tentunya kita harus bikin yang Menyesuaikan lah. sebanding. Biar compact ya Oh. benar-benar compact. Tuh, jadi teman-teman eh, pertama print headnya, terus juga part-partnya, terus curing. Nah ini penting juga nih kok. Dari segi kan kalau kita bicara mesin kan pasti nggak lepas dari yang namanya spare part, habis itu maintenance seperti itu, terus juga ketersediaan tinta kayak gitu. Nah itu Nah, Renotech kayak gimana? Nah ini yang paling membedakan sih teman-teman. Kalau mesin mungkin teman-teman bisa nyari dengan spek yang sama, tapi kayaknya nggak ada sih yang sama-sama banget ya. Pasti kalau harganya lebih murah pasti ada yang diakal-akalin tuh, seperti itu. betul Nah betul. tapi kalau Rino itu udah terjamin nih. Nah sekarang kita tanya ke orang Rino langsung, bagaimana nih ketersediaan partnya, maintenance-nya dari sisi mungkin teknisinya, terus juga apa namanya apa sih tadi aku lupa. Ya itulah, Tinta, itu tinta. gimana kon? Consumable mungkin. Consumable, Nah, benar. nah, mungkin aku mau bahas dari segi spare part dulu ya. Jadi Ya, Rhinotech sendiri kita kan juga menyuplai hampir ke seluruh kota yang Indonesia. ada di Indonesia gitu ya. Kurang lebih ada 25 sampai 26 kota lah ya. Salah satunya tentunya Surabaya gitu ya. Mm-mm.
Itu tentunya spare part juga kita pastikan ready, gitu. Pastikan ready. Terus juga untuk yang namanya consumable atau kayak bahan-bahan konsumsinya, contohnya kayak tinta, pet film, powder, itu juga kita juga supply juga dan Mm-mm. kita juga pastikan itu ready juga. Mm-mm. Tuh. Jadi nggak usah khawatir lagi karena udah jelas kayak gitu. Kalau teman-teman ke tempat lain mungkin ya masih bingung nanti seperti apa after salesnya setelah beli. Kalau di Rino ya apa ya, kita sendiri di Wujud Unggul apa namanya berusaha memberikan after sales yang terbaik, dan kita juga selalu disupport Rino dengan support yang terbaik kayak gitu. Makanya customer kita semakin hari semakin banyak kayak gitu. Apa ya, kita kalau bicara soal after sales maintenance kayak gitu dari teman-teman yang udah makai ya, kalau memang Renotech ini jelek nggak mungkin dong customernya apa namanya bertambah kayak gitu. Kenapa orang mau selalu mau beli Renotech ya, berarti ya bisa disimpulkan kalau maintenance-nya bagus, mesinnya oke, ya sesuai lah dengan harapan seperti itu. Nah ini kok ada pertanyaan juga. Nah kalau di Jakarta itu biasanya marketnya Rino itu yang 60 SS ya kok, itu marketnya itu kebanyakan dari mana? Seperti apa lah ibaratnya? Dari mana? Terus profilnya itu seperti apa? Tadi kayaknya udah dibahas di awal ya. Udah dibahas. Nah, Mungkin mungkin aku simpulkan aja. Jadi untuk mm, user dari Data 60SS ini, satu, pemain digital printing, mm. ya. Terus kedua, pemain baju grosir. Oh baju Terus grosir tadi ketiga, udah. itu pemain custom t-shirt. Nah, keempat, ada juga mungkin dari instansi-instansi pemerintahan itu juga pakai loh, Iya pak. masakan. Heeh. Instansi pemerintahan itu contohnya kayak dinas Oh iya. atau kayak balai tenaga kerja, terus juga bahkan sekolah, Sekolah, sekolah juga loh. benar, sekolah kampus kayak Nah, gitu yang mereka yang kampus, produksi itu. SMK gitu Iya. ya, itu juga mereka ada pakai. Terus juga ada juga yang new entrepreneur. Nah, ini yang menarik nih. Nah gimana tuh? Kenapa new entrepreneur atau orang yang baru mau mulai usaha atau terjun itu berani untuk invest gitu? Karena hasil dari produksi DTF ini kan lagi-lagi kan lebih mengarah ke kebutuhan sandang atau Iya, pakaian. sehari-hari Jadi lah ya. mereka, jadi mereka untuk invest itu mereka nggak takut karena toh hasilnya sendiri juga untuk pakaian, di mana pakaian itu kan semua orang itu kan pasti kan pakai baju, Bener ya kan? Pak. Otomatis ya mereka juga berani untuk invest di DTF ini gitu Mas. Jadi itulah golongan-golongannya sih ya Gitu. yang ambil DTF ini gitu usernya. Nah tuh teman-teman, jadi apa namanya Ya, udah. mereka Aduh, juga berani. aku malah nonton sambil lihat pertanyaan ya kok. Ini ada yang salam buat Ko Ferry dari Muhammad Salim. Baik Pak Salim di Samarinda ya. Iya. Oh, Pak Salim Wah, sama Rinda. Pak Salim aku juga iya, sama Rinda, Pak Salim. Nanti kalau aku ke sana kita ketemu. iya, Itu dari Pak betul. Salim. Nah, itu Iko. Heeh. Banyak banget sih sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ya tadi yang udah kita kumpulin dari customer-customer nih. Jadi ibaratnya teman-teman jangan malu lah sharing kayak gitu. Misalnya mau mau mulai bisnis, jangan hanya tergiur sama harga yang murah ya. Bener nggak kok? Betul. karena Iya, betul betul. karena Setuju. karena murah aja nggak cukup gitu. Nah kalau Rino nih udah murah jelas lagi, jadi kurang apa lagi kayak gitu, udah Iya. nggak ada lawan lah. Jadi teman-teman kalau mau invest mesin Rino lah intinya. Kok aku jadi fokus ke Rino karena emang temanya Rino seperti itu. Mungkin kok ada lagi yang pengen di apa namanya disampaikan ke Rhinovers atau WU Mates kayak gitu sebelum kita akhiri, karena nih belum ada pertanyaan. Teman-teman yang mau nanya masih bisa ya, kita 5 menit lagi. Oke, mungkin kalau untuk tambahan sih mungkin lebih ke arah ini sih. Maksudnya DTF ini kan seperti yang kita tahu kan juga sebenarnya udah dikenal sama masyarakat luas ya. Baik Iya. itu user, maksudnya baik itu yang berkecimpung di bidang mungkin pakaian, sablon, printing gitu kan. Nah, kalau menurut saya
DTF ini peluangnya masih terbuka lebar. Kalau buat teman-teman yang mau usaha atau mau yang namanya apa ya, kayak semacam print gitu ya. Mm-mm. Jadi untuk invest DTF ini menurut saya sangat worth it sekali di masa sekarang ya, gitu. Terus juga mungkin ada sedikit bocoran nih. Apa tuh kok? Apa tuh kok? Sebenarnya ini rahasia gitu ya. Kan Oh. ini kan juga sebenarnya kan eh, mendekati pemilu juga, Ah, ah, benar ya. benar. Mau Jadi pemilih kan. iya, jadi banyak customer-customer saya yang sudah punya mesin DTF, mereka itu kecenderungannya malah mau nambah. Oh iya Nah, benar. mau nambah karena apa? Karena mereka bersiap-siap untuk Menjelang. menghadapi iya Oh, pemilu ini gitu. Jadi teman-teman kan pasti kan selama ini nganggapnya bahwa kalau kaos-kaos yang kayak pemilu gitu rata-rata dikerjainnya pakai manual manual. gitu. Ya Benar. mungkin mungkin mayoritas masih, Masih tapi jangan salah, sebagiannya itu sudah berpindah ke berpindah ke DTF DT. gitu. Karena tadi Ya, kecepatan, efektivitas, SDM juga nggak terlalu banyak. Kalau manual kan lama ya. Sedangkan kan biasanya pemilu butuhnya banyak dan cepet gitu. Mereka ordernya mepet-mepet tuh. betul. Dan juga DTF ini kan uniknya adalah dia bisa nempel di hampir segala jenis kain kan. Benar Jadi kalau banget. misalnya contohnya namanya pemilu itu kan maksudnya nggak cuman kaos doang ya. Kadang-kadang Hmm. ada mau buatin tote bag lah, topi lah, yang kayak Bener gitu-gitu bener benar nggak bener sih? macam-macam. Nah, Payung. hmm, menurut menurut saya DTF ini tuh sangat fleksibel. Karena kan Oh. kita hanya tinggal print lalu press ke media. Sedangkan Oh. kalau misalnya sablon manual, ini sorry bukan yang maksudnya saya agak sedikit membandingkan ya. Iya, Kalau sablon manual itu kan setahu saya butuh proses yang namanya bikin screen benar. atau bingkai. Dimana kalau misalnya warnanya itu ada banyak, misalnya warnanya ada 5 atau 10, berarti 10. kan butuh 10 bingkai dan Benar butuh benar. 10 kesukaan Benar benar benar. gitu kan. Nah, dengan DTF ini sebenarnya mungkin kalau ngomongin harga, mungkin manual cost-nya mungkin lebih Lebih murah, terjangkau gitu lebih ya. terjangkau benar. Lebih terjangkau. Tapi setelah kita hitung-hitung dari tenaga kerja, dari Benar. waktu, dari sisi harga yang sebenarnya nggak jauh beda gitu ya. Menurut user-user yang mengerjakan job ini, Heeh, benar. mereka ngerasa worth it pakai Iya sih. DTF Benar benar. gitu. Itu Ya, sekedar tambahan aja ya heeh. Ya kalau gitu. kita ngomongin bisnis juga kan ya kita boleh punya idealisme ya, tapi jangan menafikan juga kalau perkembangan teknologi ini kita nggak boleh denial kan gitu aja karena bisnis ya pasti kalau kita pengen upgrade ya kita nggak boleh juga kayak tutup mata sama perkembangan teknologi kayak gitu. Ya nggak apa-apa punya idealisme misalnya aku pengen usaha seperti ini kayak gitu, teknologi gini, tapi ya kita harus apa ya berusaha mengupgrade ya open minded juga kayak gitu seperti itu. Nah ini kok di tahun ini ada event gak sih, event terdekat gak sih, barangkali teman-teman pengen lihat DTF atau apa kayak gitu yang terdekat, kasih kasih apa ya, Oke, kasih kisi-kisi lah oke. sebelum Nah, menutup tahun 2022 ya. betul. Nah, kan kebetulan mungkin kalau untuk Renover sama WU Match kan mungkin kalau WU Match mungkin lebih banyaknya adanya di Jawa Jawa Timur Timur atau di Jawa benar Tengah ya mungkin ya. benar. Nah, mungkin buat teman-teman yang berlokasi di Jawa Timur atau Jawa Jawa Tengah, Tengah. eh, kami mengundang teman-teman untuk bisa hadir di acara SJT. SJT apa tuh sih SJT SJT. kok? Jadi SJT itu singkatannya Sablon Jawa Timuran. Oh iya. Nah, sablon Jawa Timuran. Jadi tuh pemain-pemain sablon, baik itu mungkin Manual. manual atau Heeh, digital, atau digital. mungkin bakalan kopdar di sana. Wih, nah itu teman-teman. Nah terus Bakalan kita kopdar di nanti sana. Jadi, dari Renotech hmm, akan menghadirkan mesin apa aja kira-kira nih kok? kalau dari Renoflex sendiri, tentunya yang pasti DTF, Mas An. Wih, Karena DTF ini kan lagi apa ya, lagi hot ya. ah, ah. Terus selain itu juga ada GT, mesin Oh, GT. sublimasi Nah, ya. mesin ini adalah mesin printing sublimasi Mm-mm. gitu. Jadi buat teman-teman yang misalnya mungkin udah punya DTF nih, terus mungkin mau melengkapi, nah GT ini bisa jadi solusi karena GT ini kan bisa untuk produksi kemeja
full printing, Benar. jersey gitu ya. Bisa Terus juga dikombin ada juga ya dengan hijab. DTF. Betul. Jadi Heeh. sebenarnya semacam kayak apa ya? Kayak mereka saling melengkapi juga gitu. Untuk sublimasi dan DTF ini sebenarnya saling melengkapi. Terus kita juga akan adakan juga sublim, terus sorry sublim, DTF A3 juga kita juga akan ada juga di sana. Gitu. Ah, Jadi buat teman-teman yang mungkin mau coba untuk melihat DTF A3 itu juga bisa. atau ngobrol-ngobrol sama kita secara Iya. langsung bisa juga datang ke sana. Nah, untuk tanggal dan harinya teman-teman ikutin terus media sosial kita Wujud Unggul atau di Renotek, nanti teman-teman bisa lah sharing atau apa di SJT ini karena ini acara menjelang penutupan tahun, teman-teman bisa invest nanti di awal tahun kayak gitu, misalnya punya rencana bisnis apa itu bisa langsung mungkin mau tes print atau ngelihat mesinnya seperti apa atau mau sharing-sharing sama kita seperti itu ya kok. Betul, betul. Nanti untuk SJT sendiri mungkin akan diinfokan di channelnya WU ya. Benar. Itu tapi aku kasih bocoran aja mungkin buat teman-teman siap-siap. Itu acaranya di tanggal 3 Wih, Desember. Udah deket nih. udah deket lagi nih, siap-siap nih. Dua Yang atau minggu yang lagi. luar-luar pulau juga daerah Lombok tuh deket Bali bisa juga Iya, bener. gitu. Kan Bisa. juga udah ada bandara ya. Di Iya. Banyuwangi ada bandara ya, Mas ya? Di Banyuwangi ada bandara nggak sih? Kayaknya ada sih. Aku sih lihat kemarin ada. Jadi buat Ada. teman-teman mungkin yang pengen temu kangen juga, Ah, entah itu mungkin di luar pulau gitu, kami juga mengundang ya untuk bisa hadir juga. Di situ juga ada bandara. Kalau nggak mungkin kalau dari Surabaya kejauhan, nggak ya? enggak sih. Nggak Paling ya? paling capek. Enggak Ya lah, intinya deket masih lah. bisa dijangkau lah. Masih bisa Masih bisa dijangkau lah. dijangkau. Kecuali ke rumahku kok di Kalimantan, itu baru jauh. Sejam doang sih Bener-bener. naik pesawat. Gitu. Nah, jadi itu teman-teman pembahasan kita hari ini soal mesin Renotec 60 SS. Kita udah bahas dari value-nya, terus juga dari segi market dan banyak lagi. Kalau teman-teman masih belum puas, masih pengen tanya-tanya, bisa kunjungi website kita Wujud Unggul atau ke yang buat yang di Jawa Barat biar lebih dekat bisa langsung ke Rhino ya. Seperti itu. Boleh. Makasih banyak Ko Ferry waktunya. Eh, Thank you juga Mas i- Aan. ya. Eh, untuk itu teman-teman follow juga Instagram media sosial kita Wujud Unggul dan Renotech untuk apa tahu perkembangan-perkembangan update-update event-event yang akan kita selenggarakan. Mungkin itu aja ya kok. Aku makasih banyak sama kru teman-teman semuanya buat WU Match, Renover semua. Selamat siang, selamat menjalankan aktivitas, selamat berakhir pekan. Oh banyak banget. Siang. Thank you Renover. Thank you Eumets.